Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, kembali lagi di channel Saudara Official. Kali ini kita ingin berbagi sedikit informasi terkait kemajuan teknologi. Nah, biasanya kita pada streamer dan youtuber melakukan aktivitas seperti recording atau streaming. Biasanya kita menggunakan alat bantu seperti green screen. Nah, alat bantu itu kita gunakan mungkin karena kita memiliki background yang tidak nyaman atau yang kurang bagus, atau kita ingin mengganti suasana, dan bahkan mungkin hal-hal yang terkait masalah privasi. Nah, biasanya alat bantu green screen itu punya banyak jenis ya, mulai dari bahannya itu kertas, kain, atau bentuk model bahan yang lainnya. Dan mulai juga dari harga yang murah, yaitu 20 ribuan, atau ratusan, bahkan jutaan. Nah, dengan kemajuan teknologi, saudara semua tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli alat-alat seperti tadi, karena sudah ada aplikasi yang dengan menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, kita cukup mudah mengganti background, bahkan tersedia banyak fitur yang memudahkan kita. Contohnya blur background, ganti background dengan wallpaper yang kita inginkan, bahkan bisa mengikuti pergerakan dari objek gitu. Oke, langsung saja kita lihat aplikasinya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Saudara Official, silahkan subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan loncengnya agar tetap terus mendapatkan notifikasi konten terbaru dari Saudara Official. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman, jadi seperti ini ya tampilan aplikasinya. Kita bisa lihat. Oke, di sini ada banyak fitur ya, ada fitur mikrofon, speaker, dan kamera. Namun kita fokus untuk fitur kamera aja. Di sini ada embel-embel, itu kameranya masih versi beta ya. Namun kita sudah bisa menggunakannya. Kita nantikan untuk versi stabilnya, mungkin lebih bagus dari ini. Di bagian kiri bawah kita bisa melihat yaitu ada kamera source, ya sumber kameranya dari mana. Untuk ini saya menggunakan kamera laptop saja. Dan kamera laptopnya ya di sini ya integrated kamera. Ada cuma ada satu pilihan. Jadi kalau teman-teman punya kamera tambahan bisa juga dipilih di bagian ini. Dan selanjutnya itu juga ada setelannya ya atau settingannya untuk kamera. Kita bisa atur. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada bagian propertiesnya. Jadi kita bisa gatur brightness-nya contohnya seperti ini. Jadi kita bisa atur. Oke. Atau kita kurangin. Nah, bahkan kita kontras banyak sekali ya di sini ya. Aturannya ada kontras. Kita bisa ganti-ganti. Ini ya, bisa kita atur ya, kita ganti-ganti semua nih. Nah, kalau teman-teman ingin mengembalikan versi defaultnya, kita kembalikan ke pengaturan default sebelumnya. Kita cukup klik bagian default ini. Oke, kembali lagi ya ke seperti bawaan atau seperti semula. Dan di sini juga ada pengaturan kamera control. Untuk kamera teman-teman juga bisa atur di sini. Oke, banyak ya pengaturannya. Kita klik cancel lagi. Nah, di bawahnya juga terdapat pilihan untuk resolusinya ya. Di sini ada nih. Nah, pilihan ini sesuai dengan resolusi kamera dari teman-teman punya. Jadi di sini saya kebetulan paling tingginya itu 1920 x 1080 dengan 30 fps frame per second. Dan paling rendah itu 640 x 360. Jadi di sini teman-teman bisa ganti untuk kualitasnya. Dan sangat mudah ya untuk gantinya di sini, tinggal pilih aja, nanti langsung otomatis berubah. Lalu di sini yang paling spesial dari fitur ini bagian kamera, yaitu ada pilihan untuk pengaturan backgroundnya. Jadi untuk pengaturan backgroundnya bisa dilihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sekarang bagian kanan kiri saya kosong ya, gelap, seperti menggunakan green screen. Namun tampilan aslinya kurang lebih seperti ini. Kita klik aja. Nah, inilah tampilan asli ketika efek background removalnya kita nonaktifkan. Jadi teman-teman bisa lihat bagian kanan kiri, dan di belakang saya di sini ada cermin. Kemudian di bagian kiri ada kursi, lalu juga banyak benda di ruangan. Kemudian ada gitar dan ada juga meja. Di sini juga ya. Di sini juga ada tirai dan ada besi juga di sini nih. Oke, kelihatan ya teman-teman. Dan ketika saya mengaktifkan background removal, yang tampil itu cuman objek itu saya dan kursi yang saya gunakan. Oke, kita klik. Nah, jadi semuanya hilang seperti kita menggunakan green screen. Oke, teman-teman. Dan bahkan di sini banyak lagi efeknya ya. Kita coba lihat lagi. Ada background blur,
Oke, jadi yang fokus hanya saya sebagai objek, dan untuk bagian di belakang saya itu semuanya blur. Oke, bisa teman lihat? Bagus sekali ya. Dan di bawahnya juga ada terdapat pengaturan untuk tingkat blurnya. Oke, ini makin blur ya teman-teman. Kalau kita kurangin semuanya, oke, lumayan ya sedikit. Oke, kita full kan. Nah, jadi semuanya terlihat tampak blur. Oke, selanjutnya kita coba efek yang lain. Di sini ada background replacement. Di sini kita bisa mengganti background sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita klik dulu. Nah, saya coba mengganti ini backgroundnya dengan salah satu thumbnail di konten Sadara Official, yaitu Game Feed and Grow. Tampak jelas ya teman-teman. Ini seperti menggunakan green screen. Oke. Ya, pergerakannya lumayan ya, kelihatan ya. Oke. Saya coba ganti background yang lain. Ya. Di sini saya masih menggunakan background yang lain dan saya coba kasih jarak ya. Di sini untuk jarak agak jauh dia lumayan agak kabur ya teman-teman. Oke. Tapi kalau secara dekat lumayan bagus. Oke. Ini udah cukup bersih ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada quality dan performance. Kita lebih prefer ke kualitas atau performance, bisa kita pilih di sini ya teman-teman. Ini ada sedikit nih perbedaan kalau kita lihat lebih detail. Oke, ini kualitas, ini bawahnya kalau coba lihat ini agak kosong. Ketika di performance, oke. Nah, sip. Kemudian kita, ya untuk yang ketiga nih kita sudah coba tadi ya teman-teman. Ada background removal, jadi di sini semua kosong, terlihat hanya objek aja fokusnya, yaitu saya dan kursi yang saya gunakan. Oke, selanjutnya kita lihat di auto frame. Nah, ini fitur efek yang menarik karena dengan auto frame dia bisa mengikuti pergerakan frame-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya gerakkan kepala saya ke samping, maka dia langsung mengikuti frame-nya. Nah, di sini juga. Oke. Mengikuti dia ya. Auto frame ya efeknya namanya. Dan kita bisa mengatur sisi zoom-nya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya bergerak, saya ke kanan, dia ngikut juga. Kemudian saya bergerak ke kiri. Oke, ini tanpa saya sentuh ya teman-teman. Di tangan saya di atas di sini. Oke. Nah, menarik sekali ya fiturnya. Oke teman-teman semua. Jadi dengan menggunakan NVIDIA Broadcast ini, khususnya dari sisi fitur kamera, kita bisa menghemat budget ya teman-teman. Jadi kita nggak usah keluar budget lagi untuk beli stand green screen, dan kita bisa menggunakan fitur ini untuk recording, streaming, atau nge-YouTube ya. Bikin konten buat gaming contohnya yang nggak ada backgroundnya, cukup hanya objek dan kursi gamingnya. Itu cukup menggunakan aplikasi NVIDIA Broadcast ini sudah memenuhi kebutuhannya. Oke saudara semua, mungkin cukup sekian. Semoga konten ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap.